Jadi visi misi Indonesia itu berbangsa sudah sangat smart dibuat oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks kepemimpinan nasional dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto dan disebut sebagai Asta Cita. Jadi meluruskan jalan, meneguhkan janji, itu yang sedang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia. Hari gitu, dimana kita lihat penyelenggara negara itu cenderung semena-mena, lalu kemudian yang problem. Hari ini kita akan berbicara seperti biasa mengenai isu-isu ekonomi politik aktual yang ada di Indonesia. Dan kebetulan pada hari ini kita mengundang salah satu figur yang cukup dikenal gitu ya, ketika berbicara mengenai ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, yaitu Bung Devian Kori. Selamat datang Bung Devian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Ya. Selamat datang Pak Devian. Terima kasih undangannya. Ya, jadi mungkin udah dijelaskan ya dari pihak panitia sebelumnya. Hari ini kita mau berbicara mengenai ekonomi Pancasila sebenarnya. Wabil khusus terkait dengan isu ekonomi konstitusi yang menjadi salah satu agenda yang tengah didorong oleh Presiden Prabowo kali ini. Nah, yang jadi menarik tentang ide ini adalah pertanyaan tentang relevansi sebenarnya Bung ya. Karena apalagi khususnya generasi muda ya, banyak yang melihat bahwa ide ini sepertinya bisa dikatakan lama ataupun bahkan beberapa orang yang skeptis sebenarnya usang gitu. Nah, bagaimana kita sebenarnya mencoba untuk mengembalikan kembali relevansi di ekonomi Pancasila ini gitu di tengah ekonomi, bukan ekonomi ya, tapi situasi struktur yang semakin dinamis, semakin terglobalisasi dan juga semakin bisa dibilang tidak pasti gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat relevansinya itu? Iya, terima kasih. It's honor to be participate in this forum, the Situation Room. Saya apresiasi podcast ini sebagai sebuah langkah untuk melihat kondisi, situasi dan kondisi perjalanan bangsa kita kali ini. Masalah relevansi usang itu kan kaitan dengan pola pikir, mindset. Ketika bicara soal penataan rasa berbangsa dan bernegara kita bicara soal rumah kita sendiri, itu relevansinya. Dan ketika bicara soal rumah, kita bicara bagaimana penataan rumah kita supaya teratur, tertib, bersih. Begitu juga kita melihat perspektif berbangsa dan bernegara. Sudahkah tertata baik, bersih dan teraturkah rumah kita ini? Nah, biasanya bagi orang-orang yang merasakan perjalanan, ya perjalanan hidup atau perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu akan diikuti oleh berbagai pengalaman. Seeing, ya mereka melihat, hearing, mereka mendengar, listening, mereka mendengarkan apa yang terjadi. Nah, dalam perspektif itu kita bisa melihat konteks majunya sebuah bangsa dan mundurnya sebuah bangsa, atau majunya sebuah peradaban dan mundurnya sebuah peradaban. Konteksnya adalah human development, sumber daya manusia. Relevannya di mana? Relevannya adalah ketika Presiden Prabowo Subianto bicara soal ideologi Pancasila dan komitmen penegakan Undang-Undang Dasar 45 dan hak asasi manusia. Di situ relevansinya. Sudahkah kita menggunakan atau melaksanakan perintah itu sebaik-baiknya konsisten, komitmen terus dijalankan dengan konsisten, karena komitmen dan konsistensi hubungannya dia kaitannya dengan konsekuensi. Melakukan perbuatan yang kita komitkan, sebagai contoh Asta Cita, tetapi tidak konsisten, tentu konsekuensinya hasilnya juga buruk. Tetapi ini yang kita lakukan sekarang ini, Presiden lakukan maksud saya, itu adalah berhubungan dengan komitmen bahwa kita ini sudah mempunyai rujukan bersama, common denominator. Rujukan bersama kita, ideologinya Pancasila, yang disebut Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun adanya amandemen, tapi beberapa pasal masih genuine, masih asli. Tambahan-tambahan itu yang kemudian dipertanyakan oleh sebagian pihak karena tercerabut dari akar pemikiran para pendiri bangsa. Nah, relevansi yang lain atau tidak usangnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu universal. Kita bisa cek materi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atasnya harus dihapuskan. Itu kan universal. Ya. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Universal, relevan, tidak usang. Dan kemudian
Bagaimana perjalanan bangsa ini ditata? Para pendiri bangsa sudah berdiskusi, bercurah pendapat. Kalau bahasa kerennya sekarang yang diledek oleh Pak Prabowo itu ada FGD, Focus Group Discussion sebenarnya, bukan fokus grup apa kata Presiden kemarin. Jadi Focus Group Discussion. Jadi diskusi kelompok terarah. Jadi dalam konteks Undang-Undang 45 pembukaan itu sudah mengakomodir semuanya. Dan menurut saya dasar negara perjalanan bangsa kita justru situ bahwa kemerdekaan bangsa itu bahwa daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan dan bla 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 itu ya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk apa? Goals ini. Goals-nya itu sudah disebutkan. Jadi visi misi Indonesia itu berbangsa sudah sangat smart dibuat oleh para pendiri bangsa. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah PR kita. Apakah usang? Tidak. Ini sebuah negara modern yang dibentuk oleh para pendiri bangsa berkaca atau mengalami sejarah perbudakan, penindasan, kolonialisme dan ketidakadilan ketika masa lebih dari 3.550 tahun. Itu esensi dan relevansinya. Jadi kalau masalah usang itu tidak. Yang menyatakan usang tentu begini. Kok kita negara tidak maju dalam konteks misalnya fisik atau pertumbuhan ekonomi, makroekonomi. Kenapa di Eropa, di Amerika teratur, bersih, SDM-nya menghargai. Ya, ke arah itulah kita didik masyarakat kita. Kenapa itu tidak terjadi? Karena pemimpinnya tidak memberikan tauladan. Coba kalau pemimpinnya benar, yang pemegang tongkat pemerintahan memberikan tauladan. Jadi poin penting tentang nilai kita bisa dibilang apa yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa ini, dia masih tetap relevan karena ada dimensi universalnya ya. Hal-hal tentang mencoba untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera bagi semua gitu. Nah cuman kan karena kita ngomongin ekonomi Pancasila, saya mau coba mengelaborasi lebih dalam gini Bung, terkait sama ekonominya itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan, memberikan argumen terkait dengan relevansi kenapa kita perlu bicara ekonomi Pancasila sekarang ini? Ya, kalau bicara soal tadi yang saya sampaikan di pembukaan alinea keempat itu kan tujuan bernegara kita kan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PR yang besar sebenarnya dalam konteks ekonomi konstitusi, bahwa ada perintah konstitusi, terutama pasal 33 Undang-Undang 45 yang kemudian kami mempopulerkannya sebagai ekonomi konstitusi dan kemudian ditangkap oleh Presiden sebagai bagian yang tidak dipesan dari Asta Cita kan. Nah ini yang prakteknya belum tampak di dalam kehidupan perekonomian nasional kita. Ini pembenahan yang mendasar sebenarnya. Karena sudah terlalu lama ya kita tidak menjalankan pasal 33 ini secara murni dan konsekuen. Kalau bicara soal tekad almarhum Pak Harto sebagai presiden dulu kan sudah ada separuh jalan. Tapi di tengah jalan kan ada kesalahan-kesalahan kebijakan yang kemudian diambil dan kemudian menjadi pembelajaran kita sehingga lahirnya reformasi. Kita justru tercerabut dari akar budaya kita, kita harus menjalankan komitmen ini, yaitu harus berpatokan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Negara lain sah saja, Bung Gede sama Bung Ridho, mereka kapitalis, megah, ada dampak inequality ya terhadap sebuah proses pembangunan negara maju karena perintah konstitusi, misalnya contoh di Amerika Serikat yang kebetulan saya sudah pernah istilahnya Jawa itu ngoncei atau belajar ya. Ngoncei itu apa ya? Memeriksa itu secara detail. Sah mereka melaksanakan demokrasi liberal, kapitalisme dan sistem ekonomi kapitalisme kan itu perintah konstitusi kita. Perintah konstitusi United States of America. Begitu juga dengan RC, Uni Soviet, Rusia atau Korut. That is the constitutional order. Itu perintahnya. Tapi kita punya konstitusi, punya dasar negara, tapi sudahkah kita menjalankan perintah itu? Termasuk tata kelola berbangsa dan negara, tata kelola negara kita ya, struktur ketatanegaraan kita. Pertanyaan pentingnya, kenapa kita harus membubarkan MPR?
Itu pertanyaannya harus dijawab. Karena ikut-ikutan negara maju, atau memang keinginan kita, atau itu yang benar-benar kemudian dicetuskan oleh founding father. Enggak. Pendiri bangsa menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Untuk konteks apa? Untuk konteks dalam perjalanan nanti kalau inequality terjadi, MPR bisa negur gitu. Sekarang siapa yang menegur? Semuanya transaksional. DPR bisa bertindak sebagai eksekutif, sementara presiden bisa berjalan sendiri. Ya, DPR bisa bertindak sebagai pengusaha dan sekaligus sebagai wasit. Bertindak sebagai pembuat undang-undang, sekaligus juga mereka melakukan kepentingan atas undang-undang itu. Jadi ini yang harus kita tempatkan dalam konteks equality. Jadi kalau Anda wasit, ya jadilah wasit yang baik dan benar. Ketika Anda jadi pemain, jadilah pemain yang menurut ketentuan yang berlaku, patuh. Kalau salah, kalau ada tindak penyimpangan, ada wasit yang menegur, yang semprit. Begitulah kemudian sepak bola sebagai hobi, games ya, diatur. Apalagi sebuah negara. Kalau gamenya nggak diatur, ya centang perenang, porak-poranda. Nah, konteks relevansinya sekali lagi, yang pertama tentang inequality adalah bahwa kita ini punya komitmen. Komitmen itu diteruskan oleh dalam konteks kepemimpinan nasional, dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto dan disebut sebagai Asta Cita. Asta Cita secara totally itu tidak lain adalah pelaksanaan pasal 33, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, bahwa jelas dan clear itu pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Jadi kalau sudah usaha bersama, Bung Rido, itu inequality bisa dipahami sebagai sebuah yang harus kita bicarakan, yang harus kita musyawarahkan. Karena ini usaha kita bersama membangun ekonomi. Berdasar atas azas kekeluargaan. Bukan berdasar atas segregasi kepentingan majikan dan buruh. Itulah dalam konteks bangunan organisasinya. Dalam konteks kepentingannya usaha bersama. Bukan usahanya Bung Rido, Bung Gede, dan Bung Devian Kori. Tapi usaha bersama. Oleh karena itu konteks kekeluargaan dalam perspektif hubungan organisasi itu harus dijaga. Dengan demikianlah relevansinya adalah bahwa ketika Anda jadi eksekutif, laksanakanlah tugas eksekutif sebagai presiden dengan baik. Kasih petunjuk kepada masyarakat, begini caranya memimpin dan berikan tauladan. Kalau efisien ya begini, efektif ya begini. Jangan kemudian melakukan efisiensi dan efektivitas, tapi kemudian pemborosan di sisi yang lain. Yang kedua, legislatif pembuat undang-undang. Jadilah pembuat undang-undang yang baik dan benar. Jangan ada konflik of interest ketika menyusun perundang-undangan. Disitulah relevansi kaitannya dengan mandat dari atau wasiat dari pendiri bangsa kita. Begitu juga yudikatif. Jadi yudikatif jangan kemudian main injak gitu atas dasar kepentingan kekuatan hukum, atas kepentingan kasus, atas kepentingan perkara kemudian ditransaksikan secara tidak benar. Inilah yang kita inginkan, bahwa trias politika yang kita belajar di kampus itu hampir semua jurusan kita belajar, kecuali fakultas teknik mungkin nggak belajar trias politika, tetapi paling tidak di teknik pun ada division of labor itu gitu, karena pelaksana teknis itu mengerti betul gitu. Kalau pasang skrup salah bisa runtuh tuh bangunan dalam perspektif teknis ya, teknokratik. Jadi meluruskan jalan, meneguhkan janji itu yang sedang ingin dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kita berharap jangan sampai beliau sendiri. Kita berharap jangan sampai beliau sendiri yang menata aturan undang-undang yang berantakan, yang di dalamnya keinginan kuat untuk kembali pada Pancasila Undang-Undang 45, tetapi undang-undangnya liberal. Ini yang harus kita perbaiki. Ini saya mau tanya. Tadi kan menurut Bung Devian kan pada era Pak Harto pasal 33 sempat berjalan ya kan. Nah, setelah Pak Harto zaman reformasi, bagaimana pelaksanaan ekonomi konstitusi kalau menurut pandangan Bung Devian? Ya, setelah reformasi sampai sekarang pajangan. Coba Karena gimana tuh? pertama, posisi ayat 2 dari pasal 33. Cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perspektif atau tafsir negara memang bukan hanya pemerintah, tetapi dalam ordernya pemerintah nih, undang-undang ini mandatnya itu ada kepada penyelenggara negara, di antara trias politika tadi. Ini yang harus mengatur. Nah, apa itu cabang-cabang produksi yang penting? Dulu di era Almarhum Harto jelas sektornya, sektoral itu diatur.
wabah agraria, pertanian itu koperasi. Kemudian yang berkaitan dengan cabang produksi penting strategis itu BUMN. Lainnya swasta. Swasta yang mana? Cabang-cabang produksi tidak penting dan tidak menguasai hajat hidup. Jadi kita tidak anti swasta. Tidak anti korporasi swasta. Tetapi kalau ketika cabang-cabang produksi yang penting, yang mana itu? Ayat 3-nya berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini inequality bisa diselesaikan. Tetapi kalau negara tidak menguasai itu, korporasi swasta yang menguasai itu semakin besar, inequality juga semakin timpang. Faktanya kita lihat per hari ini bahwa pertumbuhan kita 5% rata-rata tidak diimbangi oleh pemerataan pendapatan. Terjadi ketimpangan ekonomi, regional maupun struktural. Dan ini menjadi PR. Nah, kenapa itu terjadi? Karena undang-undang sektoralnya tidak konsisten mengacu kepada Undang-Undang 45. Kita bisa lihat Undang-Undang Migas. Pertamina sudah menjadi operator. Bukan lagi regulator, bukan lagi, malah bukan korporasi swasta murni. Bisa melakukan aksi korporasi. Masih di handle juga oleh keputusan Menteri SDM. Ya, itu Pertamina. PLN juga begitu. Di hulu, batubara bukan milik PLN. Pada sebagian besar pembangkit listrik PLN tergantung sama batubara. Sehingga blackout menjadi isu. Nah, ini kan PR-PR yang kemudian harus diselesaikan oleh Senayan sebagai wakil rakyat, representasi parlemen, wakil rakyat, wakil loh ya. Dia mewakili rakyat, bukan juragan rakyat. Ini harus diingat. Wakil rakyat, dia menerima mandat dari rakyat kemudian mengembalikan. Nah, persoalannya ketika reformasi adalah posisi politik seperti ini ya, partai politik kan sudah ditransaksikan. Dengan cara apa? Dengan money politik. Nah, karena apa? Money politik terjadi karena sistem ekonomi kita membuat orang yang tidak punya akses tidak berdaya. Yang punya akses justru yang diwakilkan itu rakyat, ya, suaranya yang diwakilkan itu, konstituen yang mewakilkan itu. Nah, presiden saat ini tentu memulai pekerjaan besar. Kita tidak ingin hendak menyalahkan masa lalu, tetapi bagi pemerintahan ini, kalau memang cita-citanya sama ini untuk menegakkan konstitusi, ekonomi konstitusi, referring to constitutional order, Pancasila dan Undang-Undang 45, ya konsistensinya harus ditunjukkan gitu. Caranya apa? Kalau almarhum Pak Harto dulu membangun kabinet, membentuk kabinet itu jelas itu ada garis demarkasinya dengan orang-orang lalu. Nah, presiden bisa nggak membuat garis demarkasi itu? Tidak mungkin menjalankan astacita kalau orang-orangnya di dalam bermasalah terhadap astacita tersebut. Kasus MBG. Gimana Pak? Contohnya gimana Pak itu? Ya, kasus MBG. Makan bergizi cita-cita mulia. Tapi pelaksanaannya sesuai nggak dengan konstitusi? Dengan ekonomi konstitusi pasal kita? Usaha bersama atau tidak? Faktanya swasta yang mengelola, mencari untung juga, rente juga. Hancur kan? Kacau balau pelaksanaannya. Kita dukung MBG. Pertama kali ekonomi konstitusi mendukung program makan bergizi gratis itu, Bung Gede. Karena memang sesuai, kita udah terlambat dari negara lain. India, Vietnam, RRC, tertata itu. Nah, kemudian ini harus diselesaikan. Korupsinya diselesaikan, bukan program MBG-nya. Dan harus terarah memang kelompok sasarannya, sekolahnya. Yang pertama. Yang kedua, koperasi desa. Siapa yang tidak setuju koperasi? Tapi cara membentukannya harus sesuai dengan prinsip perkoperasian. Ketika bicara cara, kita bicara bagaimana organisasi ini, koperasi ini setelah Presiden Prabowo Subianto selesai, tetap berlanjut dan maju gitu. Kalau kita bicara soalnya proyek temporary, ya begini jadinya. Ya, pembangunan fisik dikejar. Triliun rupiah, tapi pembangunan fisik bangunannya disikat juga semua 30-50%. Nah, ini mentalitas apa kita mengeluarkan konteks rumah tani? Ya, Bung Rido. Itulah, mari kita tata. Bukan kita hancurkan. Terhadap inequality, kita ajak bicara. Ini usaha kita bersama. Mari kita bicara sebagai keluarga nation state gitu. Kita perbaiki rumah supaya kita teratur. Jangan malah dihancurkan hanya untuk sekedar mencari rente gitu. Untuk jangka pendek. Komitmennya harus dipegang bersama-sama, jangan hanya presiden. Dan konsistensinya harus merujuk kepada ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.
Cek itu, periksa semua undang-undangnya. Sejalan nggak dengan perintah konstitusi? Tidak. Undang-undang Minerba pro korporasi. Bagaimana mungkin PLN menjalankan perintah hajat hidup orang banyak dengan listrik murah kalau kemudian di hulunya ongkosnya sudah mahal. Begitu juga dengan Pertamina. Kenapa kita harus mengurangi impor? Karena selisih kurs devisa itu, kurs dolar ya, nilai kurs itu sangat membebani keuangan negara. Karena kita net importir. Oleh karena itulah kemudian perbaikan terhadap impor migas dan BBM itu harus kita lakukan. Nah, upaya itu sudah didorong oleh Presiden. B50 yang hari ini dicanangkan, tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 9 adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor solar yang semakin besar. Karena kita menjadi net importer. Tapi juga harus dipahami bahwa jangan sampai kemudian pelaksanaan substitusi impor ini gebiah-uyah gitu loh. Hati-hati juga pelaksanaannya, harus dieksekusi secara benar. Mungkin dengan pilot project, ya, proyek percontohan, supaya ketika memasifkannya tidak terjadi pemborosan, inefisiensi, dan inefektivitas. Sehingga anggaran kita benar-benar terkelola dengan baik. Karena selama ini kita bicara kebaikan, tapi caranya, ya, tujuan baik, tapi caranya tidak diperhatikan. Ya, hancur, uang hilang, barang tak jadi. Ya, akhirnya kita menyanyi apa? Akhirnya menyanyi hancur Mina. Ya kan? Nasi telah jadi bubur. Lah kalau jadi bubur ya lembek semua. Nah, ini poin-poin penting terhadap konsistensi kita sebagai pengemban ya, warisan ya. Sama di rumah kita. Kita dapat warisan wasiat dari orang tua kita dapat yang harus kita jaga. Nation state ini harus kita jaga karena kita dulu senasib sepenanggungan ya, merasa senasib sepenanggungan atas apa? Korporatisme yang dilaksanakan oleh VOC, Veronica Owned Company, yang kemudian merajalela. Ketidakadilan yang terjadi di korporatisme itulah yang kita tentang, memunculkan pasal 33 usaha bersama itu. Bukan segregasi kepentingan antara majikan dan buruh. Ini kan modelnya Barat, Eropa, yang memunculkan Das Kapital, Marx. Kenapa Karl Marx membuat Das Kapital? Karena terjadi inequality antara majikan dan buruh. Begitu kira-kira. Yang menarik sebenarnya dari ini, kenapa saya bertanya tentang kita mulai dari skeptisisme ya, karena bisa dibilang itu yang secara umum gitu ya berkembang khususnya di kalangan muda gitu, karena melihat ada diskrepansi antara yang Bung sampaikan tadi terkait dengan nilai-nilai, lalu kemudian gagasan yang bisa dibilang punya relevansi tapi tidak bisa bertemu dengan kenyataan konkret sehari-hari gitu, dimana kita lihat penyelenggara negara itu cenderung semena-mena, lalu kemudian yang tadi problem inequality, lalu kemudian masih ditemukan pelanggaran HAM walaupun ada komitmen penegakan HAM pasca reformasi gitu. Nah, jadi yang pengen saya elaborasi lebih lanjut nih Bang, dan khususnya juga terkait dengan agenda kebijakan ya, sebenarnya kalau kita ngomongin metode Pancasila sebagai metode, itu sebenarnya bisa dimulai dari mana sih dia? Dia kalau bisa dibilang tadi Bung Devian menunjukkan peran penting gitu dari kepemimpinan gitu ya. Cuman kan problemnya nggak semua orang menjadi pemimpin kan gitu. Sementara skala permasalahan yang dihadapi itu bisa dibilang bukan cuma dihadapi oleh pemimpin itu, bahkan masyarakat biasa juga menghadapi. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat Pancasila itu menjadi salah satu kerangka pikir yang sebenarnya masih bisa dipergunakan gitu untuk bahkan oleh orang-orang biasa seperti kita gitu. Mungkin itu sih Bung yang pengen saya elaborasi gitu. Ya, pertanyaan menarik. Bung Rido bicara soal gap antara idealita dengan realita. Siapa yang harus menyelesaikan gap ini? Sektor pendidikan. Jadi kalau bicara penataan, tatalah sektor pendidikan. Mulai dari tingkat dasar. Kita semua well educated. Bung Rido sekolah tinggi, Bung Gede sekolah tinggi, saya mengalami pendidikan tinggi. Di era almarhum Pak Harto, ya, kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, berdebat secara intens, walaupun dalam bayang-bayang yang ketika itu karena trilogi pembangunan stabilitas politik kan, sehingga yang kritis itu kadang-kadang masih dikejar-kejar, masih diawasi. Tapi dalam era demokrasi saat ini, dalam tanda petik, yang kadang-kadang kebablasan, ya, sopan santunnya nggak ada, adabnya nggak ada, ya, itu kan tanggung jawabnya adalah di sektor pendidikan. Itu yang pertama. Terkait ekonomi konstitusi,
tanggung jawab itu juga di teori ekonomi yang sedang diajarkan di kampus-kampus dan di berbagai sekolah. Kita kan semua faktanya kan jadi juru bicara kapitalisme semua di kampus. Bukunya Adam Smith semua. Gimana kita mau menata antara idealita dan realita kalau kemudian teori yang kita gunakan adalah teori kapitalisme. Neoklasik. Ya. Mungkinkah melakukan penyempitan gap ini kalau kemudian teorinya tetap dicekoki oleh kapitalisme? Nonsense. Tanggung jawabnya untuk bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya itu di sektor pendidikan. Mulai dari sekolah dasar, mulai dari TK bahkan. Saya di era almarhum Pak Harto, mohon maaf ya, saya bukan pro Orde Baru. Jangan salah, saya dulu orang yang mengkritik juga Orde nih, Baru. yang menggulingkan juga salah satunya nih. Saya bukan menggulingkan, bukan. saya mengkritisi. Saya nggak ikut-ikut menggulingkan pemimpin. Terus terang, saya tidak ikut-ikut menggulingkan pemimpin yang sudah kita pilih. Itu secara moral nggak saya sukai. Nah, bagaimana mungkin ya kita menerapkan sebuah sistem yang kemudian teorinya kemudian tidak kompatibel dengan apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Sehingga ini yang harus menjadi tanggung jawab orang-orang terdidik, orang-orang kampus. Orang-orang kampus yang harus memberikan nilai terhadap ekonomi konstitusi itu. Seperti apa teorinya. Jangan sampai hanya jadi juru bicara, Bung Gede. Ya, kuliah besar tinggi-tinggi di doktor, tapi yang diajarin ilmu ekonomi barat. Loh, kita tidak anti ilmu ekonomi barat. Mungkin di sana pas. Seperti yang saya bilang ya konstitusinya memerintahkan itu. Atau kita bersepakat mengubah konstitusi kita menjadi kapitalisme. Jelas-jelas sekali kan gitu. Jadi jangan, dalam tanda petik, mohon maaf ya, banci. Nggak jelas jenis kelaminnya, jelas garis pembatasnya. Kita ini seperti apa berjalannya. Nah, di era almarhum Pak Harto, ya, praktek usaha bersama ekonomi konstitusi atau praktek teori bagaimana caranya kekeluargaan itu diajarkan. Bagaimana dulu saya di TK, itu makan, kita saling memberi sambal, bertukar sambal. Itu yang diajarkan. Bagaimana anak-anak saling menolong satu sama lain, saling berkasih sayang, dalam perspektif yang, dalam aturan yang benar. Jangan sampai berkasih sayang berpacaran sejak kecil itu, kan ngawur kan. Sekarang udah TikTok, YouTube ini kan begitu semuanya. Kita juga harus hati-hati dalam memakai alat gitu. Jangan kemudian jadi latah gitu. Tidak semua juga digitalisasi itu baik, Bon. Yang terjadi adalah gigitalisasi jadinya. Bisa menggigit kita. Lihat aja bagaimana perkembangan anak-anak kita usaha dari yang kecil sampai remaja. Apa yang menjadi idola mereka? Ini fakta yang harus diselesaikan oleh kalangan terdidik. Dan yang bertanggung jawab adalah sektor pendidikan. Nah, berkaitan dengan gap tadi. Saya kira sederhana aja jawabannya. Ya, mungkin. Bung Rido. Oke, kalau menurut Bung Devian sendiri, bagaimana solusi dari ekonomi konstitusi agar kebijakan-kebijakan yang sekarang berjalan di era pemerintahan Prabowo ini berjalan dengan benar gitu. Bagaimana, apa pandangannya, apa mungkin ada kritik ataukah ada jalan keluar terhadap kritik itu terhadap berbagai sektor-sektor ekonomi, produksi atau korporasi? Pertanyaannya berat untuk seorang Devian Kuri itu. Karena itu berkaitan dengan tongkat kekuasaan ya. Tapi mari kita dukung komitmen Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana caranya, Bung Gede? Pertanyaan saya balik ke Bung Gede sama Bung Rido. Bisakah kita berharap kepada wakil rakyat yang di Parlemen Senayan untuk melakukan perubahan undang-undang atau membentuk undang-undang sistemik? Wasiat pendiri bangsa kita, terutama almarhum Bung Karno, kan ini undang-undang dasar ini wasiat gitu loh. Ini belum sempurna, tapi bukan undang-undang dasar 45-nya yang diubah gitu loh. Turunan yang dibuat. Apa undang-undang sistem politik kita yang mengacu kepada konstitusi? Buat undang-undang sistemik itu. Apa undang-undang sistem perekonomian Indonesia menurut konstitusi? Dibuat. Apa undang-undang sistem hukum nasional sesuai konstitusi kita? Sesuai peradaban kultural kita? Dibuat. Begitu loh. Jangan main comot copy paste negara asing yang kemudian sekarang combine dengan... Kita nggak punya ya semacam undang-undang sistem ekonomi gitu? Saya bertanya, punya nggak? Nggak ada itu.
Sistem ekonomi undang-undangnya, buku besar. Ya, buku besar ya. Amerika punya. Kita punyanya apa ya? Punyanya undang-undang penanaman modal. Yang sudah punya undang-undang sistem itu yang satu, Mas Gede, Bung Gede. Undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tapi itu harus comply dengan undang-undang sistem ekonomi nasional gitu. Karena perencanaan itu bagian dari menyusun pembangunan, rencana kerangka besar pembangunan. Sudah Undang-Undang 25 tahun 19 dan Undang-Undang SPPN kita sebutnya. Di saat saya masih di Bappenas. Begitu. Jadi undang-undang sistemik yang lain budaya sampai sedetail-detailnya aturan di rumah tangga kita tuh ada kan? Masa di rumah tangga nasional kita berbangsa nggak ada? Sementara di negara yang liberal aturannya ada. Kan lucu kan? Negara liberal kon undang-undangnya kok lebih lengkap dari negara yang Pancasila kan? Jangan-jangan kita sebenarnya lebih liberal daripada mereka. Super liberal. Oh, itulah. Super liberal. Coba lihat ya, mohon maaf. Tio Ardianto itu jauh junior saya. Boleh mengkritik, tapi adab dan sopan santun juga dikedepankan. Saya ingat, saya nasihati adik junior, anak-anak junior lah dibangkan, bukan adik lah. Boleh. Kami itu juga mengkritik Pak Harto dulu. Yang tidak punya akhlak ya kawan saya Bung almarhum Nuku Sulaiman juga kena kan itu. Tapi itu bukan kita semuanya gitu. Tapi mengkritik tidak ada larangan kan? Sama kita mengkritik orang tua kita, bapak dan ibu kita, ya papa dan mama kita. Boleh kan? Kalau konteks negara kekeluargaan dalam sistem ekonomi itu sih begitu, Bung Rido. Tidak kemudian face a face gitu. Inilah negara kekeluargaan. Bukan negara keluarga, jangan ditafsirkan oh ini miripnya partai dinasti, tidak bisa begitu juga. Salah tafsir lagi. Ini negara keluarganya Bung Rido, parpolnya Bung Rido, parpolnya Bung Gede, parpolnya. Ya tidak begitu juga. Jangan ditafsirkan begitu. Wah enak banget dong saya nggak dilahirkan sebagai anak tokoh. Terus kemudian punya kapasitas tapi tidak punya akses. Tidak begitu juga. Ini inequality juga gitu. Melanggar HAM jelas. Nah, posisi-posisi akses seperti ini harus kita bereskan gitu. Benarkah sudah track ini? Benarkah sudah tidak ada kolusi, korupsi, nepotisme dalam segala sektor kehidupan bangsa? Bukannya apa-apa. Ini melatih generasi muda kita, generasi penerus kita untuk punya sikap gitu loh. Gentleman. Jangan mencela-mencela gitu, terhadap sebuah posisi, terhadap sebuah mandat, terhadap sebuah amanah, terhadap sebuah mandat yang diberikan oleh rakyat maupun oleh orang tua dalam perspektif rumah tangga. Jadi bagaimana caranya? Mari kita benahi bersama-sama. Nah, kalau saya bicara soal kemampuan DPR, tolong Senayan menjawab. Tapi kalau tidak ada, ya Presiden harus mengeluarkan berbagai peraturan pengganti undang-undang untuk diusulkan ke Senayan. Ini pertanyaan buat Senayan, kalau tidak mampu membuat undang-undang sistemik, terpaksa eksekutif, Presiden dan timnya untuk menyusun sebuah undang-undang. Kan dulu ada hak inisiatif eksekutif juga mengajukan undang-undang. Yang sekarang sudah lama nggak dipakai. Nah, kita kembalikan itu, kita kuatkan. Bahwa usaha bersama dalam perspektif politik itu di situ juga. Bahwa tidak hanya DPR yang punya kewenangan membuat undang-undang. Eksekutif yang kemudian day to day berinteraksi juga punya hak untuk mengusulkan undang-undang. Di situ kita diskusikan bersama pengesahannya atau perbaikan-perbaikan yang mungkin parlemen tidak setuju atau presiden tidak setuju. Demikian. Ya, ya. Yang balik lagi sebenarnya tadi yang dikemukakan Gede itu terkait dengan dan juga Bung Kori juga gitu ya, Bung Devian, terkait dengan pada bagaimana penggunaan teori-teori ekonomi yang sebenarnya bisa dibilang bertentangan dengan spirit, dengan value yang dimiliki oleh Pancasila kita sendiri. Tapi hal yang menarik, kenapa teori-teori ini bisa begitu memikat gitu ya? Karena dia langsung ketemu dengan insentif pribadi gitu. Saya nggak mau nyebut figur ya, tapi proponen teori neoklasik itu ternyata dekat sama World Bank, dapat posisi di World Bank, dan mereka saling kayak simbiosis mutualisme gitu. Sementara kalau kita ngomongin teori Pancasila gitu, kejelasan insentifnya masih ambigu gitu loh. Ini membuka luka lama yang Sri Mulyani Indrawati ini. Silakan. Nah, itu ya bagaimana kita bisa membuat satu nilai yang bisa kita lihat bisa universal tapi juga praktikal gitu sebenarnya. Bagaimana menjawab ketegangan ini gitu, Bung Devian, nanti seperti apa gitu?
pada dasarnya liberalisme dan kapitalisme itu kan berasal dari bahwa semua manusia itu pasti senang diberi kebebasan. Ya, manusia itu secara individual pengen bebas. Urusan gue bukan urusan lu. Itu, tapi tidak bisa begitu ketika bicara soal hubungan sosial. Ada hak orang lain, ada kewajiban kita terhadap sesama manusia atau sesama warga negara. Nah, kebebasan apa yang disebut dulu di pemerintahan Orde Baru, kebebasan yang bertanggung jawab. Boleh kita bebas. Tuhan sendiri memberikan kebebasan kok dalam menentukan pilihan keyakinan, tidak ada paksaan. Dalam Islam itu jelas dikatakan tidak ada paksaan memeluk agama. Jelas itu kebebasan. Nah, yang kedua soal kenapa kok kagum? Saya, Bung Gede dan Bung Rido punya tanggung jawab moral sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga bangsa Indonesia. Saya pertama kali dikirim negara exchange student ke Jepang, itu juga kagum kok melihat Jepang. Ya. Kagum, wah, shock culture. Banyak interaksi yang baru kita temui kemudian menjadi kita, loh, kok begini negara maju? Ya. Pernah saya ketinggalan barang, tidak disentuh sama sekali loh, di tengah pasar yang ramai. Apa enggak shock Bung Gede? Apa enggak shock Bung Rido? Ya, di tengah masyarakat yang tidak mengenal agama, barang saya utuh. Gimana coba penjelasannya? Enggak shock saya? Barang saya tertinggal di pasar, enggak bergerak. Loh, kok bisa barang seutuh ini di negara yang tidak beragama? Jadi, ini kritikan. Saya kritik buat saya sendiri, kritik terhadap keyakinan kita. Benarkah sudah kita beragama sesuai dengan perintah yang sudah digariskan dalam kitab suci kita masing-masing? Atau kita baru memiliki agama? Beragama dengan memiliki agama beda ya. Yang mengaku beragama itu menjalankan seluruhnya. Mengaku ber-Indonesia itu menjalankan perintah. Kan begitu. Kalau memilih agama, iya ini punyaku. Dikekep sendiri, terserah weku katanya. Kan gitu. Terserah yang punya dong. Begitu kita memandang. Nah, tanggung jawab moral saya adalah bahwa ketika ada kerusakan, kita berikan kritikan. Tapi bukan dilawan dengan kerusakan juga. Demonstrasi boleh. Sama dengan kita protes sama orang tua kita, boleh. Tapi merusak barang-barang di rumah, yang rugi siapa? Kan begitu. Naif kan? Nah, terkait dengan teori itu, saya bicara soal begini. Kalau semua barang dibebaskan, dalam hukum ekonomi kapitalisme atau teorinya Adam Smith, The Wealth of Nation tahun 1876 itu yang sudah berkali-kali juga mengalami krisis di negara pembuat teori tersebut, bahwa seluruhnya diserahkan ke market. Dan itu dikagum sekali oleh para, ya tadi disebutkan oleh Bung Rido itu, orang-orang yang mengelola keuangan negara kan, serahkan ke pasar. Wah, kalau pasar harganya rendah atau nilainya rendah, ini ketidakpercayaan, nggak ada hubungannya. Urusan pasar itu urusan dengan supply dan demand. Nggak ada hubungan dengan ketidakpercayaan. Ketika bicara soal supply dan demand, komoditas apapun sangat tergantung siapa penguasa pasarnya. Siapa distributor besarnya. Nah, dalam konteks IHSG dan dalam konteks kurs, ya, nilai kurs juga begitu. Siapa pemegang dolar terbesarnya? Siapa pemegang saham terbesarnya di pasar Bursa Efek Indonesia? Begitu cara melihatnya, bukan kemudian trust. Bahwa ada trust yang sedang terkikis oleh pandangan mata orang-orang luar negeri, itu iya. Tetapi tidak semata dipengaruhi oleh problem trust ya. Kurs valuta ataupun IHSG. Nah, ayat 2 pasal 3 itu jelas mendeliver pesan kepada pemerintah untuk mengatur tata kelola cabang produksi penting itu. Terutama migas, mineral, yang sesuai dengan ayat 3. Nah, kenapa kemudian BBM kita begitu naik ada reaksi? Karena apa? Kita net importir. Masyarakat harus paham. Dan yang naik kemarin tuh bukan yang subsidi, tetap dijaga nih. Disitulah hadirnya negara, kuasaan negara. Dan kalau diserahkan ke pasar, Bung Rido dan Bung Gede pengen untung terus kan? Dan disitulah negara mengambil kerugian. Terhadap apa? Terhadap kelompok yang tidak punya daya beli terhadap adanya fluktuasi harga di
harga keekonomian dunia. Disitulah fungsinya Pertamina, disitulah fungsinya PLN, disitulah fungsinya Garuda, disitulah fungsinya MinID untuk menjaga komoditas-komoditas yang berkaitan dengan cabang produksi yang penting harus menjadi kuasa negara. Ini yang harus diperbaiki karena undang-undangnya belum, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi itu memerintahkan secara bebas pemilikannya itu. Sehingga apa? Yaitu tadi ada perlawanan terhadap kebijakan pemerintah terkait itu. Oke, mantap sekali Bung Devian. Nah, ini mungkin closing statement Bung, karena masih kita menghadapi kenyataan bahwa ada skeptisisme ini real ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, ini real gitu. Tapi kita juga menemukan ada perkembangan menarik terkait komitmen Presiden gitu terkait dengan ekonomi Pancasila. Nah, kira-kira di tengah mengemukanya skeptisisme tapi juga ada komitmen ini, apa yang harus dilakukan oleh khusus dari pihak pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ya ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila adalah jalan yang harus kita tempuh sekarang untuk menjawab semua masalah kita sekarang. Baik, terima kasih Bung Ridho dan Bung Gede pada pernyataan penutup ini. Saya berharap sebagai ekonom konstitusi, situation room akan menjadi ruang yang manfaat bagi publik mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagi pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban dunia, perdamaian dunia. Dan menjadi ruang optimisme bagi generasi sekarang dan akan datang. Presiden sudah berkomitmen, tinggal kita rakyatnya harus mendukung komitmen Presiden. Asta cita itu perfect totally. Kita butuh seorang presiden yang secara konsisten melaksanakannya. Bagaimana caranya mengawal konsistensi presiden? Masih bisakah kita percaya kepada DPR? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab juga. Dan DPR juga harus jawab. Kalau saya, dalam konteks demokrasi, kita sudah memberikan mandat, kita wajib menjaga presiden kita untuk melaksanakan mandat tersebut. Mengawal asta cita dalam rangka menjaga komitmen, ruang optimisme pelaksanaan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45, terutama sistem ekonomi konstitusi. Beliau bersungguh-sungguh, tinggal kita masyarakat bersungguh-sungguh nggak mengawalnya. Jadi kita jaga presiden kita itu, sebagaimana orang menjaga Jakarta. Kita jaga presiden kita dari anasir-anasir yang bertentangan dengan visi misi asta cita tersebut. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Presiden juga harus paham bahwa periodisasi presiden itu sunatullah. Alamiah. Beliau punya waktu 5 sampai 10 tahun. Itu pun dengan kondisi rasional. Tapi ada hal-hal irasional yang kita tidak bisa hindari. Oleh karena itu, supaya menjaga juga komitmen beliau, supaya konsisten, perlu sebuah lembaga. Di mana dia zaman almarhum Pak Harto, perencanaan pembangunan nasional itu dikawal oleh sebuah lembaga yang namanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Think tank-nya negara. Saat ini kita tidak punya think tank. Bappenas? Dokumen yang dihasilkan oleh Presiden sebagai pemimpin terpilih Presiden Republik Indonesia itu berasal dari janji politik. Bappenas hanya mengolahnya. Bukan menjadi komitmen negara. Nah, ini yang harus kita rumuskan peran Bappenas. Tidak hanya perencanaannya harus konsisten. Pelaksanaannya juga harus dikawal. Siapa yang mengawal? Saat ini tidak ada lembaga khusus yang mengawal pelaksanaan itu. Masing-masing kementerian nafsi-nafsi. Yaitu tadi, karena setelah reformasi, kementerian bisa mengajukan visi perencanaan strategisnya masing-masing, ya melapornya ke Bappenas. Tapi anggarannya kan ada di Kementerian Keuangan. Jadi anggaran dan perencanaan itu masih pisah tidur. Ibaratnya keluarga, ayah dan ibu lagi nih. Ya, pisah. Ayah buat rencana, anggarannya sama ibu. Yang harusnya perencanaan anggaran itu ada pada ayah, pada Bappenas. Ibu menjalankan perintah ayah. Kan begitu harusnya. Diskusinya sama-sama ya. Tapi yang mengawal ini harus ada sebuah lembaga. Begitu juga dengan evaluasi kinerja. Itu harus dilaksanakan oleh Bappenas. Dulu di era almarhum Pak Harto, Orde Baru, konsistensi pelaksanaan janji perencanaan pembangunan itu dijaga oleh Bappenas, termasuk data, Bung. Ya, data itu tidak bisa dihasilkan oleh siapapun kecuali keluar dari Bappenas. Sehingga ketika Pak Mensesnek
almarhum Murdiono maupun Pak Armoko menyampaikan harga-harga itu confirm terhadap satu data. Satu data ya. Nah, sekarang semua kementerian mengeluarkan data dan saling bertolak belakang. Jadi harus ada. Nah, bagaimana posisi Bappenas seperti yang Bung Ridho tanya? Lebih seperti event organizer. Undang-undangnya ada untuk penguatan, tapi lebih kepada event organizer. Cuman mengelola perencanaan pembangunan, agenda-agenda musyawarah perencanaan pembangunan. Bukan menjadi orang yang menjadi mengawal dan memberikan punishment terhadap kinerja kementerian. Nah, harusnya ini yang harus menjadi concern presiden supaya tujuan atau cita-cita tercapai. Harus ada sebuah lembaga yang mengawal pelaksanaan dan mengevaluasi seluruh program. Termasuk kemudian jika presiden punya keinginan karena ada bagus di tengah jalan, ya program baru, Bappenas akan merancangnya dan akan memberikan rekomendasi. Sama halnya dengan ketika Pak Harto almarhum memerintah dulu, ketika ada program baru dan itu bagus bagi bangsa dan negara, memiliki nilai tambah, Bappenas kemudian merancangnya dan kemudian membuat pilot project di beberapa daerah dengan karakteristik pemetaan sosial dan kemudian kita berhasil, baru kita masifkan. Tidak seperti sekarang ini, MBG langsung dimasifkan, koperasi langsung dimasifkan, sementara pilot projectnya belum dilaksanakan secara optimal, tidak ada visibilitas tadi, evaluasinya juga tidak ada. Nah, oleh karena itu, mumpung di launching B50 ini, kita berharap, nah ini kan soal cabang produksi penting nih, migas dan BBM. Kita harapkan B50 yang di launching hari ini oleh Pertamina bersama Presiden, itu kita harapkan compatible dengan penggunaan oleh konsumen kelak. Sehingga pilotnya, uji cobanya harus dikawal betul sebelum memasifkannya. Karena kalau memasifkannya tanpa uji kualitas, uji petik, atau uji penggunaan, itu akan memboroskan anggaran, menghambur-hamburkan dana, dan kita akan kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bung Devian Kori. Sekian kawan-kawan wawancara kita, bincang-bincang kita dengan Bung Devian Kori. Semoga bermanfaat. Salam olahraga. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bung. Sama-sama. Mantap ini.